Bapa di surga, berkatilah kebaktian pada pagi ini. Biarlah hati kami semua dibawa kepadamu. Biarlah jiwa kami merindu firman-Mu. Biar kami dididik untuk menjadi takut kepada Tuhan dan rela berjalan di dalam kehendak-Mu. Pakailah diri kami, setiap orang yang Kau kasihi, telah menerima penebusan-Mu, telah robah hidup kami, dan kami mau menjadi saksi-Mu, memuliakan Engkau di bumi ini. Dengar doa kami Tuhan, berkatilah setiap kami, berilah segala kebutuhan kami, dan cukupilah kebutuhan itu, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mengikut Tuhan dengan hati yang tentram, sejahtera, dan penuh dengan puji. Pimpin kami masing-masing. Berkati khotbah pada pagi ini. Roh Kudus bekerja, mentenangkan hati kami, mencerahkan hati kami, masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan, sesuai apa yang Tuhan sudah janji, yang apa yang Tuhan mau karuniakan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mulai daripada kali terakhir saya khotbah di sini, kita mulai berbicara mengenai panggilan Tuhan untuk Nabi Elias. Siapakah Nabi Elias? Nabi Elias adalah seorang dari kota yang kecil sekali, hampir tidak terkenal, khususnya zaman sekarang. Di dalam daerah yang dia berada, dia merupakan salah satu orang yang paling takut kepada Tuhan. Salah satu orang yang paling dipilih dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Di dalam seluruh kitab suci, tidak ada nabi yang berbicara lebih berani daripada dia. Di dalam kesempatan dia melayani, dia menemukan raja yang sangat jahat. Dan raja itu mempunyai istri yang lebih jahat. Masing-masing meninggalkan Tuhan, masing-masing berbakti kepada dewa yang adalah Tuhan palsu. Dan dengan ajaran yang salah itu, mereka menipu rakyat sehingga seluruh rakyat Israel berada di dalam kesalahan iman. Seorang pemimpin politik kalau sendirinya tidak menjaga iman kepercayaan dan tidak taat kepada firman Tuhan, dia mungkin menjadi batu sandungan paling besar, menjerumuskan seluruh umat ke dalam kesalahan yang fatal di dalam imannya. Itu sebab Nabi Elias diturunkan, diutus di dalam zaman seperti itu. Nabi Elias mempunyai kesulitan yang lebih besar dari semua nabi yang pernah hidup di dalam dunia. Pada saat dia masih melayani, banyak orang melayani bersama dengan dia kepada Yehova, dan mereka satu-satu dibunuh oleh istri Raja Ahab, yaitu Yezebel. Saudara-saudara, bunuh Nabi dengan tidak merasa takut kepada Tuhan. Maka Nabi Israel berjuang sendiri. Dia melayani seorang sendiri dengan keadaan sangat-sangat tersendiri. Dia tidak kompromi, dia tidak takut, dia tetap setia kepada Tuhan. Pada waktu dia di hadapan Tuhan berkata, nabi-nabimu satu-satu sudah dibunuh. Sekarang hanya sisa saya, satu orang melayani engkau. Saudara-saudara bisa membayangkan jikalau seluruh Indonesia
yang melayani Tuhan sisa kamu satu. Yang lain semua dibunuh oleh pemerintah, oleh pemimpin pemerintah. Berapa rasa tersendirinya engkau. Tetapi tidak kurang keberanian, ketaatan, dan kesungguhan melayani Tuhan. Nabi Elias di dalam keadaan paling tersendiri, dia tidak lari, dia tidak mundur, dia tidak lesu, dia tetap dengan gigih berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, aku melayani Allah yang hidup, melayani Yehova, dan aku bersumpah aku akan melayani dengan setia, tekun, dan seluruh hidup menyerah kepada Tuhan. Dia berkata kepada Raja Ahab, demi Allah orang Israel yang hidup kekal, yang saya layani, saya berkata kepadamu, di dalam berapa tahun ini, jikalau aku tidak berdoa, tidak ada embun yang berada di daun-daun di seluruh bumi, tidak ada udan yang turun dari surga membiriskan tanah di sini. Kalimat keluar dari mulut dia, kalau sesungguhnya terjadi seperti apa yang dia katakan, baru membuktikan dia nabi asli. Jikalau yang dikatakan lalu tidak terjadi apa-apa dan tidak sesuai dengan apa yang dia berani katakan, berarti dia akan menjadi bahan tertawaan dari raja, dari pemerintah, dan dari seluruh rakyat. Kalau itu terjadi, nama Tuhan dicemar, nama Tuhan dipermalukan, dan kekristenan atau iman kepercayaan yang sejati hancur lebur. Semua rakyat akan babak belur, iman mereka akan hancur habis-habisan, dan susah lagi membangunkan iman yang sejati. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang bermutu, seorang hamba Tuhan yang setia dan konsisten melayani Tuhan, itu penting sekali. Setiap zaman perlu hamba Tuhan yang jujur, setia, dan taat kepada Tuhan, sehingga dia bisa memelihara iman sejati di dalam seluruh bangsa, iman sejati di seluruh negara, iman sejati di seluruh zaman. Elias mempunyai signifikansi yang begitu besar, menuai tugas yang begitu penting. Iman kepercayaan seorang Israel harus tergantung kepada satu orang ini. Dan dia mengatakan kalimat berdasarkan Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, dia berkata, jikalau aku tidak berdoa, berapa tahun ini tidak ada embun, tidak ada hujan, artinya apa? Akan mengalami kelaparan yang terbesar di dalam sejarah. Tanah Israel akan meretak, semua menjadi tidak mungkin menghasilkan tanaman apa-apa. Makanan berhenti, tidak ada hasil daripada bumi, manusia akan lapar mati, bencana akan datang kepada seluruh dunia. Saudara-saudara, manusia selalu menganggap segala anugerah yang kita terima adalah seharusnya ada. Setiap orang hari ini pikir kita mau beli beras, pasti ada beras. Kita mau cari buah-buah, pasti di pasar ada yang dijual. Kita mau makan apapun, pasti cukup. Kita jarang mengingat itu anugerah Tuhan. Kita jarang memuji
syukur kepada Tuhan. Karena kita anggap itu adalah seharusnya ada. Waktu saya beli, pasti ada barang. Waktu saya perlu, pasti ada beras. Waktu saya makan, pasti ada hasil bumi yang diberikan untuk zaman ini. Engkau tidak tahu kalau Tuhan tidak turunkan embun, tidak jatuhkan hujan dari langit, bumi ini akan menjadi satu planet yang kering, yang tidak berguna, yang tidak mungkin menghidupkan hidup apapun yang berada di bumi ini. Hal ini banyak orang tidak sadar. Karena kita take it for granted. Kita anggap semua seharusnya ada. Saya harus dikasih makan, saya harus dikasih beras, saya harus dimakan segala yang butuhkan di dalam hidup saya. Itulah sebab kadang-kadang Tuhan kirim hamba Tuhan memberikan satu peringatan. Jikalau Allah berhenti memberikan anugerah, cilakalah engkau. Saudara-saudara, siapakah yang bikin bumi berputar sehingga ada 4 musim? Siapakah yang membuat bumi terus bergerak sehingga tidak habis-habis? Segala cuaca yang dibutuhkan oleh bumi ini tidak pernah berhenti-berhenti. Saudara-saudara, engkau mengatakan tidak ada Allah. Silakan bicara sekeras mungkin. Tuhan kadang-kadang membiarkan engkau mengatakan hal yang engkau tidak ngerti. Tuhan kadang-kadang mentoleransi engkau kata-kata kalimat yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan tetap memberikan anugerah. Matahari tetap bersinar. Udara tetap segar. Bumi tetap memutar. Kenapa bumi putarnya harus miring 23 derajat setengah? Karena kalau tidak ada 4 musim. Dengan bumi putar pada waktu musim semi sampai musim panas kena matahari banyak. Sampai musim kemarau, musim dingin kena matahari sedikit. Balik lagi semi, balik lagi panas, matahari banyak lagi. Ada 4 musim karena yang atur Tuhan. Ada hujan, ada kemarau karena yang silih berganti diatur oleh Tuhan. Ada air pasang, ada air surut karena pimpinan Tuhan. Kalau matahari menyinari kepada bumi dan sama-sama tidak bergerak posisinya, bumi akan terus menerima cahaya matahari. Akhirnya terlalu panas sampai setiap orang hangus di atas bumi ini. Perlu 23 derajat sehingga putarnya baliknya kita mendapatkan 4 musim. Perlu ada matahari yang jauhnya 150 juta kilometer sehingga tidak terlalu dekat kita tidak usah mati. Kita terlalu jauh kita tidak usah terlalu dingin. Ini pengaturan dari Tuhan. Ada lagi bulan yang berada ratusan ribu kilometer jauh dari bumi ini. Sehingga setiap pagi, setiap malam ada air laut yang pasang surut tidak berhenti-henti. Jikalau bulan lebih dekat lagi, air pasang akan lebih tinggi. Saban malam kita naik di gunung. Lalu pagi air surut kita turun ke datar. Malam naik lagi. Kita mesti cepat-cepat lari ke gunung. Kalau tidak kita akan ditelan oleh air yang pasang. Sehingga kita akan mati. Kelelap menjadi orang di dalam hujan keras. Di dalam air pasang
Sehingga kita setiap hari sibuk melawan arus, sibuk melawan banjir. Kita mati saben hari. Kita bersyukur bertuhan, everything is done so well. The universe is rotating so accurate. Sehingga matahari tak pernah meleset 1 detik di dalam ribuan tahun. Bulan tidak pernah terlalu dekat sehingga kita dibanjiri oleh air pasang, mati setiap hari 1 kali. Saudara-saudara, semua ini adalah anugerah Tuhan sehingga Elias mengatakan kalimat melawan keadaan biasa, melawan keadaan rotasi daripada seluruh dunia ini dan berkata, jika aku tidak berdoa, maka hujan tidak turun, embun tidak timbul, bumi ini akan mengalami kelaparan, kekeringan, berhentinya hasil bumi. Tuhan dengar doa itu dan Tuhan mengkonfirmasikan yang dikatakan oleh Elias. Ini berarti kerjasama Tuhan Allah dengan orang-orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi fakta sejarah. Jikalau hamba Tuhan dipakai Tuhan, sehingga Tuhan pun mau mengkonfirmasikan kalimat-kalimat yang diucap oleh hamba Tuhan, bangsa itu harus mengerti kehendak Tuhan maunya apa. Jikalau Tuhan betul-betul memberikan konfirmasi kepada nabi atau hambanya, maka barulah manusia mendapat berkat dan mendapatkan anugerah seperti apa yang diatur, apa yang direncanakan Tuhan waktu menciptakan dunia. Tetapi jikalau tidak demikian, celaka tiba, tidak ada orang bisa melawan. Waktu tsunami datang, engkau tidak mempunyai kuasa, kekuatan daripada ilmu untuk memberhentikan tsunami. Waktu gempa bumi datang, engkau tidak bisa pakai teknologi untuk memberhentikan bumi yang gempa itu. Segala sesuatu kalau Tuhan tidak lagi menjaga, segala sesuatu akan menjadi musuh manusia. Saudara-saudara, di dalam kasus Elias, ini adalah satu kesempatan yang langka, kesempatan yang unik, kesempatan yang tidak sering terjadi. 3 tahun tidak hujan. Setelah 3 tahun tidak hujan, engkau baru tahu bagaimana ausnya bumi. Engkau baru tahu bagaimana keringnya dunia ini. Engkau baru tahu bagaimana pengeluhan petani-petani karena yang mereka berbuat tidak berhasil. Yang mereka kerja setengah mati tidak mendapatkan akibat apa-apa. Saudara-saudara, bukan karena manusia hebat bisa mendapatkan segala berkat. Bukan karena manusia berkuasa bisa merubah kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan tidak memberikan anugerah kepada bumi, manusia hanya tunggu mati saja. Itulah zamannya Elias. Itulah zamannya hamba Tuhan dibunuh, sisa 1 masih setia. Pekerjaan Tuhan begitu ajaib sehingga 3 tahun itu orang Israel banyak yang mati. Banyak orang lapar. Anak-anak minta di tengah-tengah jalan. Di Yerusalem orang kaya pun mau menolong, kehabisan bahan. Orang kaya mau membantu orang miskin, juga tidak sesuatu yang bisa diberikan. Kematian terjadi, mayat roboh satu persatu di tengah-tengah jalan. Tetapi Tuhan berkata Elias, pergilah ke sungai Kerib
Di situ aku akan hidupkan engkau. Engkau akan makan apa? Engkau akan hidup dari apa? Tuhan berkata, akulah Yehova yang memberikan engkau segala sesuatu. Elias taat kepada Tuhan. Elias di pinggirnya sungai Khirib. Dia berdoa, dia berbakti kepada Allah. Saben hari ada burung yang bawa makanan kepada dia, lempar di depan dia. Sehingga dia boleh makan daging yang dikirim daripada burung-burung itu. Tidak lama kemudian Tuhan berkata, sekarang berangkat, pergi ke rumah seorang janda di kota Sidon. Di sanalah saya akan memelihara engkau melalui suplai daripada orang janda itu. Elias berjalan kaki, entah berapa lama. Saya percaya paling sedikit 2 hari 1 malam. Baru bisa sampai di kota utara di Sidon. Zaman lapar, tidak ada makanan. Seorang diri harus taat kepada Tuhan. Jalan kaki 2 hari 1 malam sampai di kota Sidon. Dia mesti mencari perempuan itu di mana. Dan dia akan ditertawakan. Laki-laki datang bersandar ke perempuan. Tahu tidak dia itu janda. Tidak ada suami. Tidak ada uang. Tidak ada gaji. Bagaimana dia bisa menghidupkan engkau? Cara Tuhan bekerja begitu ajaib, begitu aneh, begitu luar biasa. Sehingga orang mau tertawakan dia tidak bisa. Karena sesungguhnya Elias betul-betul taat kepada Tuhan. Masuk ke rumah janda itu. Orang mungkin memberikan sesuatu rumor. Ini mau cari perempuan di kota lain. Mau apa dia? Mau main seks ada apa? Tapi Elias yang taat kepada Tuhan. Dia pikirannya bersih. Dia hatinya suci. Dia dipelihara oleh Tuhan. Janda itu memberikan 1 kamar kecil di loteng. Biar Elias sendiri tinggal di sana. Sedangkan kan janda itu satu anak kecil yang tinggalkan oleh papanya yang sudah mati di bawah. Dan mereka tidak tahu makan apa. Tuhan berkata, bicara kepada janda. Elias berkata, beri aku makan, kasih roti sama saya perlu. Janda ini kalau mau taat, dia harus korban. Dia harus sendiri tidak makan. Karena di dalam dapurnya hanya sisa tepung sedikit. Hanya sisa minyak sedikit di botol. Lalu dia berkata kalimat, Elias, suruh saya kasih roti kepada kamu. Ketahuilah, tepung saya hanya sisa berapa puluh gram. Minyak saya di botol hanya sisa sedikit. Saya taruh minyak di wajan. Saya taruh tepung di wajan jadi roti. Hanya cukup bikin 1 roti. Inilah yang saya siap untuk saya dan anak saya. Setelah kami berdua makan itu, kami langsung besok akan mati. Karena tepung tidak ada lagi. Minyak tidak sisa lagi. Kami akan tunggu mayatnya dibawa ke kuburan. Kami akan dikubur oleh orang lain. Rumah pun ini akan tidak tahu siapa yang memiliki. Kami berada di dalam ambang pintu kematian. Elias berkata, taati dulu perintah Tuhan. Berikan makan dulu kepada saya. Apakah ini menyatakan hamba Tuhan lebih egois sama orang lain? Dia tidak peduli mati hidupnya janda dan anak yang ditinggalkan oleh ayah yang sudah mati itu. Dia hanya pentingkan diri. Karena Tuhan memerintah demikian, dia hanya taat
apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Lalu kalimat hamba Tuhan ini didengar oleh janda itu. Janda itu taat kepada Tuhan dan dia pergi bikin roti. Waktu dia masukkan minyak dan terigu yang berada di wajan, langsung jadikan roti. Dia cepat-cepat bawa roti itu untuk Elias. Setelah Elias makan, piring yang kosong dibawa masuk ke dapur. Waktu dia masuk ke dapur, dia melihat terigunya masih ada. Minyaknya masih ada. Dia heran. Maka dia bikin roti kedua untuk dia dan untuk anaknya. Jikalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Jikalau kita mentaati firman Tuhan, membuat Tuhan nomor satu, cari kerajaan dan cari keadilan dari Tuhan, maka yang kau butuhkan akan diberikan sepenuhnya kepada engkau. Ini akhirnya muncul dari mulut Yesus di dalam Matius pasal 6. Saudara-saudara, ini membuktikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman Tuhan konsisten. Rencana Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan sanggup mencukupi apa yang kita butuhkan jikalau kita mentaati perintah Dia dulu. Sekarang banyak orang yang tidak peduli apa yang Tuhan mau, tidak peduli apa yang Tuhan perintahkan. Ada uang pakai sendiri, tidak pernah pikirkan kebutuhan gereja, tidak pernah pikirin kebutuhan hamba Tuhan. Akhirnya seumur hidup miskin, tidak pernah cukup. Saya berkata kepada saudara, barang siapa yang mengutamakan Tuhan, yang memberikan apa yang Tuhan miliki kembali kepada Tuhan, perpuluhan diberikan kepada Tuhan, orang itu tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan menjaga prinsip, menjaga perintah, menjaga rencananya sesuai dengan kalimatnya. Seek ye first the kingdom of God, and seek ye first the righteousness of God, then what we need will be supplied fully in your life. Demikian Tuhan berkata, engkau mengingat, mengutamakan kerajaan dan kebenaran Tuhan. Tuhan akan memberikan segala kecukupan sesuai yang kau butuhkan secara limpah. Saudara-saudara, Allah yang berkata, bukan bohong. Dia tidak pernah menipu manusia. Dia akan menjalankan semua perintah yang sudah keluar dari mulutnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu Elias tinggal di rumah perempuan janda itu berapa lama. Tapi Alkitab mengatakan sampai hari-hari kelaparan itu berhenti. Hujan turun ke dunia. Barulah minyak yang sisa sedikit, terigu yang sisa sedikit tetap berada. Tak habis-habis. Tuhan memberikan kecukupan kepada manusia menurut kebutuhan yang Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Tuhan tidak lupa supply segala sesuatu yang kita butuhkan. Pada waktu gereja ini mulai, saya berkata, Tuhan, saya meninggalkan Malang, meninggalkan kedudukan saya yang paling penting sebagai ketua yayasan Saat. Lalu saya pindah ke Jakarta. Ditanya, gereja mana yang undang kamu? Gaji berapa kamu dapat? Saya hanya menjawab, tidak ada yang undang. Tidak ada honor. Tidak ada gaji. Saya harus memelihara istri. Memelihara 4 anak. Memelihara mertua. Saya harus saben hari perlu uang, beli makanan,
Tapi saya ambil keputusan, saya dirikan gereja Reform Injili Indonesia. Saya harap di dalam 2 tahun, ekonomi gereja ini dibangunkan, dicukupkan. Sesudah lebih, tahun ketiga, baru saya ambil gaji. 730 hari itu lewat, tidak pernah satu hari saya tidak makan. Tuhan pelihara, cukup. Saya tidak tahu Elias tinggal di rumah janda itu berapa lama. Tapi saya tahu, saya dan sekeluarga saya bersandar kepada Tuhan, tidak ada honor. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tidak melupakan kita. Jikalau kita mengutamakan kerajaan Tuhan, mengutamakan kebenaran Tuhan, Tuhan memelihara selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nabi Elias menjadi teladan yang baik bagi kita. Nabi Elias setia untuk melayani Tuhan. Nabi Elias akhirnya tunggu sampai hujan turun. Israel sudah ada keberhasilan daripada apa yang ditanamkan di dalam tanah. Barulah Tuhan berhentikan mujizat yang besar yang terjadi. Saudara-saudara, sesudah 3 tahun selesai, demikian firman Tuhan, Elias, sekarang engkau ketemu Ahab. Kalimatnya lain, biarlah Ahab boleh ketemu kamu. Saudara-saudara, tidak suruh hamba Tuhan pergi cari pemerintah. Pada waktu Tuhan sudah waktunya sampai, Tuhan berkata, biarlah pemerintah cari kamu. Sebenarnya hamba Tuhan hidup karena bersandarkan pemerintah, atau pemerintah bisa berlangsung bersandarkan doa hamba Tuhan. Di sini kita melihat yang penting adalah manusia taat kepada Tuhan, pemerintah taat kepada perintah Tuhan, bukan Tuhan yang bersandar atau taat kepada perintah manusia. Ini teori yang begitu penting di Alkitab. Dikatakan dengan kalimat, Elias, carilah Ahab, karena hari ini saya memperbolehkan dia ketemu kamu. Bukan cari kamu kepada dia, tapi mereka yang cari kamu. Waktu ini saya sudah izinkan. Setelah 3 tahun tidak turun hujan, Tuhan sekarang berkata, biarlah Ahab boleh ketemu Elias. Siapa Elias? Orang sederhana, orang dari suku kecil, orang dari kota yang tidak terkenal, orang yang tidak mempunyai kuasa politik. Tetapi Tuhan berkata, saya bikin Ahab hari ini boleh ketemu engkau. Maka Elias mulai berkata-kata lagi. Elias cari seorang. Orang itu namanya Obadya. Saudara-saudara, Obadya di Alkitab muncul namanya dengan kerohanian yang luar biasa. Waktu Elias hidup di dunia, semua nabi yang menyembah Tuhan disembelih oleh Yezebel. Ratu yang kurang ajar, ratu yang jahat itu memanggil nabi-nabi Yehova, memanggil hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dibunuh satu persatu. Darahnya berceceran di bumi Israel. Orang melihat politik lebih berkuasa, pemerintah menang karena pendeta-pendeta tidak berdaya melawan. Mereka jadi martir, mereka jadi korban, mereka mencurcur darah di tanah Israel
yang katanya tanah diberkati oleh Tuhan. Di manakah Tuhan? Di manakah kuasa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memelihara hambanya, memberikan mereka perpanjangan hidup, membiarkan mereka dibunuh satu persatu? Semua hal yang terjadi di belakangnya ada rencana Tuhan yang sulit dimengerti oleh manusia. Hamba Tuhan dibunuh, darahnya dialirkan. Inikah kelemahan atau ini kekalahan Tuhan Allah? Tidak. Tuhan membiarkan kejahatan, pemberontakan, dan penganiayaan terjadi untuk membuktikan masih ada hamba yang setia melayani Tuhan, tidak boleh dihina oleh bangsa itu. Waktu semua dibunuh, sisa seorang namanya Elias. Elias berkata, hari ini Raja Ahab boleh ketemu saya. Dia bicara sama siapa? Bicara sama Obadya. Siapakah Obadya? Obadya adalah seorang yang menjadi juru kunci daripada pemerintah Ahab. Menjadi seorang yang ikut mengatur segala hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan, dalam istana Ahab. Elias berkata, Obadya, beritahu kepada Tuanmu, kasih tahu sama Ahab, kasih tahu sama raja, yaitu saya boleh dipertemukan. Saya akan menerima dia sebagai tamu. Hari ini boleh ketemu saya. Obadya ketakutan. Kenapa ketakutan? Obadya seorang yang pernah melakukan hal secara diam-diam, secara rahasia, secara tersembunyi-bunyi. Kalau hari ini ketahuan, pasti dia pun dibunuh oleh Ahab. Karena dia pada waktu hamba-hamba Tuhan dibunuh habis, dia melihat masih 100 hamba-hamba Tuhan yang belum dibunuh. Dia cepat-cepat mencari 2 lubang di gunung. Lalu kumpulkan 100 orang, 50 masuk lubang gunung ini, 50 masuk lubang gunung yang lain. Dan mereka disimpan di situ supaya tidak dibunuh. Tapi saya mau tanya, pendeta-pendeta boleh tidak dibunuh karena disimpan di dalam gua-gua yang sangat rahasia, yang tidak ketahui oleh pemerintah. Tapi mereka di dalam gua-gua bisa hidupkah? Mereka mungkin mati karena kelaparan. Karena di gua tidak ada makanan, tidak ada dapur, tidak ada orang jual beras. Tidak ada kemungkinan menyambung hidup mereka. Alkitab mencatat, Obadya ini setiap hari kirim makanan ke dalam gua, menghidupi pendeta-pendeta. Kadang-kadang gereja dalam kesulitan, kadang-kadang pendeta-pendeta di dalam penganiayaan. Ada orang Kristen yang baik yang memberikan makanan kepada pendeta-pendeta yang menderita penganiayaan daripada pemerintah. Nah, itulah orang-orang seperti Obadya. Salah satu hal yang saya kagum, Obadya tidak memikirkan untung ruginya sendiri. Obadya tidak memikirkan berapa uang dia tumpuk untuk memperkaya sendiri. Dia cepat-cepat cari makanan di dalam zaman yang susah sekali. Ke pelosok-pelosok. Kamu masih ada daging sedikit. Ada nasi sedikit. Saya kumpulkan. Karena saya mau bawa makanan. Untuk mengisi kebutuhan. Seorang hamba Tuhan yang dianiaya. Jumlahnya 100. 100 orang tidak ada makanan. Obadya sendiri. Susah payah cari makanan di semua pelosok. Kumpulkan. Bayar. Sesuai itu
disuruh orang bawa makanan masuk gua itu, kirim kepada mereka yang lapar. Mereka hamba Tuhan yang dibuang masyarakat. Hamba Tuhan yang dianiaya raja. Hamba Tuhan yang dikucilkan daripada dunia. Hamba Tuhan yang saban hari menghadapi kematian karena kelaparan itu. Hamba Tuhan 100 orang dipelihara oleh seorang yang seni berkat. Dari kecil aku sangat takut kepada Tuhan. Saya mau tanya, di Gereja Reform Injili Indonesia ada tidak anggota-anggota yang dari kecil engkau ikut BCN, engkau ikut persekutuan, engkau ikut sekolah minggu, engkau dengar firman, engkau simpan perintah Tuhan dalam hati, dan engkau pakai uang engkau sendiri mendukung pendeta-pendeta yang dapat kesulitan. Kadang-kadang pendeta-pendeta tidak ada income. Kadang-kadang pendeta-pendeta di dalam kesulitan lapar. Kadang-kadang pendeta-pendeta dianiaya oleh pemerintah. Tidak boleh bekerja, tidak boleh dapat uang. Kelaparan, kekurangan, tidak ada honor, tidak bisa membayar uang hidup istrinya, anaknya. Dan anak kecil tetap harus dibesarkan. Dari mana caranya? Dari mana uangnya? Pemerintah tidak peduli. Biar kekristenan mati. Biar gereja musnah. Biar hamba Tuhan disiksa. Maka harus ada anak-anak Tuhan yang menjadi anggota gereja. Yang sejak kecil sangat takut kepada Tuhan. Setelah dewasa memikirkan mati hidupnya gereja. Tergantung pendeta-pendeta. Dan memberikan kecukupan. Mengisi suplai. Supaya pendeta-pendeta bisa hidup. Saudara-saudara. Obaja mempunyai jasa besar. Tapi tidak ada orang tahu. Dia tidak gembar-gembor. Tidak memperkenalkan diri. Saya tanya, jikalau ada orang Kristen yang tidak dikenali oleh orang Kristen yang lain, apa yang dia kerjakan sia-siakah? Tidak. Jikalau engkau diam-diam menolong orang, memberikan berkat kepada orang miskin, kepada orang-orang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, meskipun gereja tidak ada orang mengetahui, Tuhan mengetahui apa yang kau lakukan. Inilah Obaja. Hari ini kalau saya tidak khotbah mengenai Obaja, GRI banyak anggota tak pernah tahu. Pernah ada orang namanya Obaja yang diam-diam kirim makanan dan air, pergi ke gunung-gunung, masuk ke gua-gua, membuat hidup hamba Tuhan yang belum disembelih. Saudara-saudara, every year, every place, every age, setiap tahun, setiap zaman, setiap daerah, jikalau ada orang yang dianiaya, ada orang Kristen yang diberi kelaparan, diberi kematian, Tuhan membangkitkan orang-orang yang mencintai dia, tidak egois. Dia mengeluarkan uang, mencari makanan, menghidupkan orang-orang itu. Lalu pada waktu Elias ketemu Obaja, dia bilang, Obaja, demikian firman Tuhan, kamu bicara sama majikanmu, Raja Ahab. Berkata, Tuhan mau saya ketemu sama dia. Biar dia datang, saya di sini. Oh, istilah saya di sini, ini sangat keluar dari mulut Tuhan. Sangat keluar dari, tidak gampang keluar dari mulut hamba Tuhan. Saya di sini, siapa ke saya? Elias. Di sini
Tempat mana? Tempat dicari oleh Ahab. Ahab cari di seluruh daerah. Di mana Elias? Kalau saya ketemu, saya akan menangkap dia. Saya akan membunuh dia. Maka hamba Tuhan sulit dengan berani mana saya di sini. Kasih tahu sama pemerintah. Pemerintah boleh ketemu saya hari ini. Obadya dengar kalimat itu. Dia ketakutan. Dia berkata, jangan melukai saya. Tolong jangan mencelakakan saya. Apa maksudmu? Elias, kalau engkau suruh saya minta Ahab ketemu kamu, lalu saya suruh Ahab datang ke sini, Tuhan membawa engkau ke lain tempat, matilah saya. Kalau Ahab sudah tiba di sini, cari, tidak ada Elias. Maka saya yang janji engkau di sini, akhirnya ditemukan Elias di sini, saya akan dibunuh oleh Ahab. Jangan celakakan saya. Engkau mungkin dipimpin Tuhan ke gunung lain. Engkau mungkin dipimpin Tuhan ke kota lain. Tapi saya yang sudah berjanji engkau di sini, Ahab boleh ketemu. Setelah datang sini engkau tidak ada. Saya menjadi korban bagaimana? Kalimat ini menyatakan kesulitan seorang yang mau melayani Tuhan. Seolah-olah dia mungkin dipermainkan oleh hamba Tuhan. Maka Elias setelah dengar kalimat itu, Elias berkata, saya menunjukkan nama Tuhan. Saya berjanji, saya tidak akan pergi. Saya akan tunggu Ahab datang ke sini. Kasih tahu sama Ahab, inilah harinya engkau boleh bertemu dengan Elias. Barulah Obadya berani pergi bicara sama Ahab. Ahab, kau sangat benci sama Elias. Kau mau ketemu dia? Iya, saya mau tangkap dia. Di mana dia? Dia ada di tempat ini. Obadya memberitahu tempat rahasianya. Elias, Ahab berkata, baik, saya langsung pergi mencari dia. Ahab datang dengan cepat-cepat supaya bisa ketemu Elias. Akhirnya Elias janji dan dia tepatkan janji, tidak pergi mana-mana. Begitu Elias melihat Ahab datang, kedua orang ini bertemu. Inilah saat hamba Tuhan ketemu pemerintah. Ini signifikan. Inilah hari yang penting. Inilah saat yang signifikan. Inilah satu hal yang sangat serius. Di dalam satu zaman ada hamba Tuhan yang berani ketemu dengan pemerintah yang jahat. Pemerintah mempunyai militer. Pemerintah mempunyai senjata. Hamba Tuhan selain mulut membicarakan firman Tuhan, tidak ada backing. Tidak ada dukungan apa-apa. Tapi Elias berani tanpa senjata menunggu kedatangan Ahab. Dan Ahab datang ketemu dengan Elias. Saya sangat terheran-heran. Kalau dua orang ini ketemu, bicara tentang apa? Tentang politik? Atau tentang kecelakaan? Atau tentang nasib umat? Tentang apa yang terjadi di masyarakat? Atau tentang umat Israel sedang lapar mati? Mereka bicara apa? Saya baik-baik membaca Alkitab. Waktu Ahab ketemu dengan Elias, yang pertama-tama ngomong Ahab, bukan Elias. Elias pasif, Elias diam, tidak sembarang bicara. Hamba Tuhan harus belajar, jangan sembarangan buka mulut. Hamba Tuhan harus mengetahui, jangan terlalu cepat bicara.
Tetapi Elias yang diam di situ ketemu dengan Ahab. Ahab ketemu Elias, langsung mengatakan, "Kamukah orang yang membawa kecelakaan kepada seluruh negaraku? Kamukah yang mengakibatkan bangsaku tidak ada makanan karena tanah kering, hasil bumi berhenti, tidak ada makanan 3 tahun, gara-gara kamukah?" Saudara-saudara, di sini Ahab menjadi inisiator. Ahab memegang peranan inisiatif, mencela, memarahi, menjatuhkan hukuman ke gereja. Kalau dunia tidak diberkati, karena gereja kurang berdoa, kalau rakyat dapat kecelaka, pendeta-pendeta yang harus bertanggung jawab. Hei Elias, kamukah yang bikin celaka seluruh tanah Israel? Sampai orang tua mati kelaparan, sampai anak kecil minta-minta di pinggir jalan, sampai semua orang kulit membungkus tulang di pinggir kematian ambang pintu. Kamukah orang yang mencelakakan Israel? Saya tidak tahu kalau pendeta mendengar teguran dari pemerintah kerasnya seperti ini, mencela salahnya seperti ini, dan pendeta akan jawab apa? Saudara lihat Alkitab, waktu Ahab berkata, "Are you the one who caused Israel suffer so much today?" Kamulakah yang mencelakan Israel menderita celakaan besar ini? Elias sudah mendengar jawab teguran itu. Elias menjawab, "No, not me, bukan saya. Saya kasih tahu terus terang, yang bikin celaka orang Israel hari ini tidak makanan, bukan aku, tapi kamu dan keluargamu." Pendeta berani mencela pemerintah. Pendeta berani menegur raja. Ini contoh yang terbaik di dalam dunia. Dia tahu sumber dan akar kesulitan timbul daripada pemerintah yang tidak takut kepada Tuhan. Dia mengetahui bangsa menderita kecelakaan karena raja yang tidak takut, tidak bersembah sujud kepada Tuhan Allah. Sehingga turunlah murka Allah, turunlah hukum Allah kepada seluruh bangsa. Di ambang pintu kematian, di dalam kelaparan, tidak tertolong oleh siapa. Bukan saya, kamu dan rumah bapamu dan keluargamu, istrimu, istanamu yang bikin kecelakaan. Elias berani sekali. Elias tidak takut pedang, tidak takut aniaya. Elias tidak takut mati. Elias tidak takut ditangkap. Elias tidak takut dibunuh. Elias malah menuding pemerintah yang salah. Sekarang banyak pemerintah salah tapi tidak mau ngaku. Mereka selalu cari kambing hitam. Mereka selalu mencela pendeta gereja yang kurang baik sehingga manusia dapat kecelakaan. Elias berkata, "Not me, but you and your father's home, you and your family caused all the suffering of the people in this way." Itu Elias setelah mengatakan kalimat itu, tidak ada jawaban daripada Ahab. Karena orang yang biasa menolak tuduhan, yang tidak mau mengaku dosa sendiri, saat sungguh-sungguh diketemukan pendeta yang memberikan tahu yang mencelakan rakyat darah, engkau, orang itu tidak ada jawaban untuk menolak. Dia hanya bisa telan, dia hanya diam. Lalu Elias berkata, "Sekarang aku perintahkan engkau,
panggilan nabi dari dewa Baal 450. Panggil lagi nabi-nabi dari dewa Asela yang disembah sujud oleh istrimu 400. 850 orang semua berkumpul. Demikian firman Tuhan, naik ke Gunung Gamel dan di situ ketemu dengan saya. Kita akan mengadu. Kita akan membuktikan Allah itu Yehovah, ada Allah yang sejati itu Baal, dewa yang palsu. Waktu dengar kalimat ini pertama kali the competition. Ini pertama kali the proof dituntut oleh Tuhan. Apakah Allah yang sejati? Allah yang menciptakan langit dan bumi, atau Allah palsu yang diciptakan oleh manusia dengan kayu dan batu? Is a created God, true God, or the true God, creator of human being? Mari kita adu, mari kita banding. Elias keluarkan kalimat ini dan didengar oleh Ahab. Ahab berkata, oke, mari kita naik ke gunung itu. Kalau Allahmu Allah sejati, bukankah terbukti saya bunuh nabinya? Dia diam-diam. Kalau Allahmu Allah sejati, bukankah nabi-nabi saya bunuh, Allah tidak membalas? Saya tidak takut Allahmu. Mau mengadu, silakan. Mau kumpulkan nabi-nabi, boleh saja. Kita tetapkan hari apa, dari pagi sampai malam. Kita mengadu Allah mana Allah sejati. Banyak orang kira Allah itu diam, berarti Allah tidak berkuasa. Banyak orang kira Allah toleransi, berarti Allah tidak mempunyai kekuatan membalas dendam. Inilah kasus yang penting yang kita lihat. Tapi Elias sudah tunggu sampai waktu sudah sampai, tidak boleh lagi toleransi. Tidak boleh tahan lagi. Hari ini saya mau menyatakan siapa Allah yang sejati. Maka Ahab pergi kumpulkan 450 nabi Baal. Dan dia minta izin daripada istrinya menyerahkan 400 nabi dari Asela. 850 nabi palsu naik ke Gunung Gamel. Dan Elias sendiri pergi. Apa sebab? Perlu pertemuan dua pihak ini. Karena Elias mau menyatakan, membuktikan Allah mana yang asli, Allah mana yang palsu, supaya rakyat kembali kepada Tuhan. Pada waktu pendeta melihat banyak rakyat tidak setuju, tidak mengikuti, kita terima Allah yang sejati, hatinya sedih, hatinya hancur, hatinya sakit. Sekarang pendeta-pendeta, jangan senang karena engkau mempunyai gaji besar, atau engkau mempunyai gereja yang penting, atau engkau mempunyai pendukung yang banyak. Mereka naik 850 nabi daripada dewa palsu. Dan Yehovah hanya satu nabi. Tidak ada pengikutnya, tidak ada rekannya, tidak ada pendeta lain. Elias sendiri naik ke Gunung Gamel. Lalu apa yang terjadi? Itulah pertarungan yang seru sebagai satu perbandingan yang paling penting di dalam sejarah. Minggu-minggu depan saya akan teruskan pertarungan ini bagaimana berlangsung di dalam sejarah.
Sehingga akhirnya Tuhan mencapai kemenangan yang mengembalikan kebangunan terbesar di zaman Elias. Saya harap engkau punya hati, saya harap engkau punya doa, saya harap engkau mempunyai langkah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam zaman engkau, banyak orang yang tidak mengaku Yesus Kristus kembali kepada Tuhan. Di Indonesia hanya belasan persen yang masuk gereja. Dan di dalam gereja hanya belasan persen yang sungguh-sungguh. Banyak pendeta yang palsu, yang tidak bertanggung jawab. Sampai kapankah? Kiranya Tuhan memberkati kita. Siapakah orang yang setia? Siapa orang mencintai Tuhan? Siapa orang yang menjalankan kehendaknya? Mari kita berdoa. Mari kita semua tunduk kepala berdoa. Saya minta pendeta Heru naik atas. Pimpin kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengar bagaimana Tuhan memakai janda yang miskin, Tuhan memakai Obaja untuk menjadi berkat bagi para hamba Tuhan, dan demikian juga Tuhan kiranya boleh memberikan hati korban kepada setiap dari kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, dan kiranya Tuhan memakai kesaksian orang-orang Kristen. Terima kasih Bapak, setiap minggu ketika firman diberitakan di atas mimbar, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga boleh digerakkan dan boleh diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.